البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. يرحمكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tapi masih apa? Masih membuat ringkasan-ringkasan dari ketentuan yang didatangkan oleh Syekhul Islam. Qaidah wal Arab tudamminul fi'la ma'nal fi'il wa tu'addihi ta'diyatah. Orang-orang Arab mereka sering memasukkan fi'il kepada makna fi'il yang lain, atau memasukkan kepada suatu fi'il makna fi'il yang lain. Dan juga apa? Melakukan yaitu apa? Ta'addi, yaitu memberlakukan fi'il tadi kepada apa? Kepada fi'il yang lain. Dan ini sudah dibahas sebelumnya. Seperti apa? Seperti firman Allah Ta'ala tentang masalah surga itu, aina yashrabu bihal muqarrabun. Kalau dalam bahasa kita tidak akan merasakan keindahan itu. Keindahan dari apa? Sastra Arab, sastra Al-Quran, yaitu mata air yang orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu minum darinya. Masalahnya adalah minum darinya harusnya bukan biha, tapi apa? Yashrabu minha harusnya. Seperti ucapan orang Kufiyun, ba maksudnya adalah min, tetapi yang betul adalah ucapan Basriyun, yaitu apa? Manakala fi'il yashrab ini digabung dengan ba, berarti bukan yashrab ini yang Allah inginkan, tapi apa? Ada nilai lebih, yaitu apa? Apa tujuan minum? Yaitu agar segar, agar hilang hausnya. Berarti apa? Berarti yashrabu, apa itu? Yashrabu minha wa yurwa biha. Karena apa? Ba itu kembali sesuainya adalah apa? Untuk al-irwa, yaitu apa? Penyegaran setelah kehausan. Jadi apa? Satu fi'il ternyata dia mengandung tafsir yang sangat dalam. Memang mereka minum, tetapi apa? Bukan hanya minum yang diinginkan, tapi apa? Memang mereka menjadi segar, menjadi apa? Tidak kehausan. Makanya sesuai dengan ba yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita harus melihat qarinah. Tidak semua fi'il itu layak untuk diterjemahkan secara apa? Secara harfiah. Kita lihat fi'il ini berjumpa huruf apa? Boleh jadi dia berjumpa dengan huruf yang tidak sesuai dengan dia. Berarti Allah menghendaki apa? Nilai lebih. Menghendaki apa? Ada nilai tambah di balik fi'il tadi. Dan ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran, pola-pola yang semacam ini. Bahwa alam apakah? Tapi dulu sudah pernah kita lewati beberapa contoh yang semacam itu. Wa min huna ghalata man ja'ala ba'dal huruf taqumu maqama ba'd. Dan dari sinilah tampak kekeliruan orang yang menjadikan sebagian huruf itu menduduki posisi huruf yang lain, yaitu apa? Pendapat orang-orang Kufiyun. Sekedar apa? Huruf ini dia mewakili huruf yang itu. Dan ini tidak menunjukkan apa? Kedalaman tafsir. Sekedar apa? Seakan-akan kita malah menyalahkan, oh ini ba, tapi yang sesuai adalah min. Bukan. Allah Ta'ala, tidaklah Allah menurunkan satu huruf pun di dalam Al-Quran kecuali apa? Di situ ada hikmah yang dia inginkan. Dan ini telah dilewati contoh-contoh tadmin yang semacam ini. Dan ini bagus, ilmu tentang masalah tadmin ini ilmu yang indah. Qaidah yang lain, wal ikhtilafu qad yakunu li khafa'id dalil wa dhuhuli an. Perselisihan di antara para ahli tafsir itu boleh jadi dikarenakan samarnya dalil dan lalinya akal kita dari dalil tadi. Boleh jadi orang hafal banyak, tapi ketika suasana sedang sempit dia lupa dalil yang itu. Sehingga apa? Dia menyelisihi pendapat ulama yang lain yang sudah sesuai dengan dalilnya. Dia lupa adanya dalil tersebut. Waqad yakunu li adami sama'i. Dan boleh jadi karena memang dia belum pernah mendengar dalil tadi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dikasih hafalan yang kuat dan luas. Sehingga apa? Sehingga bekal dia itu banyak untuk menghukumi suatu perkara. Waqad yakunu lil ghalati fi fahmin nas. Dan boleh jadi kesalahannya bukan karena dia tidak hafal atau tidak pernah dengar dalil tadi, tapi karena di dalam masalah memahami nas. Yaitu dalilnya dia hafal, tetapi dia tidak sangka bahwasanya ayat ini berbicara demikian-demikian.
Dia mengira bahwasanya ini ayat berbicara tentang masalah yang lain. Wa qad yakunu li'tiqadi mu'aridin rajih. Dan boleh jadi perselisihan itu terjadi karena si alim yang ini meyakini adanya apa? Dalil penentang yang lebih kuat. Sehingga dia memilih apa? Menggugurkan dalil yang itu dan menguatkan dalil yang ini. Baik, muhimmah. Sekarang perkara yang penting. Apa itu? Al-ikhtilafu fit tafsir ala nau'ain. Perselisihan dalam tafsir itu ada dua macam. Minhu ma mustaniduhu an-naqlu faqat. Di antaranya ada yang sumber penyandarannya itu, sandarannya itu hanya pada dalil nakli saja. Wa minhu ma yu'lamu bi ghairi dzalik. Dan di antaranya ada yang diketahui dengan dalil yang lain, dalil akli barangkali, melalui apa? Qiyas atau yang lain-lain. Idzil ilmu imma naqlun musaddaq wa imma istidlalun muhaqqaq, yaitu apa? Bahsun muhaqqaq. Karena yang namanya ilmu adalah boleh jadi memang dia adalah penukilan yang benar, yaitu apa? Sanad-sanadnya diperiksa sudah betul. Ini adalah hadis yang sahih. Atau Al-Qur'an jelas sanadnya adalah mutawatir, pasti benar. Atau ilmu itu adalah dari apa? Dari penelitian yang telah dipastikan, istidlal. Mencari apa? Mencari pendalilan untuk perkara-perkara yang sebelumnya belum ada atau tidak disebutkan secara langsung di dalam dalil. Ini namanya istidlal dan bahas. Ya, itu juga ilmu. Hasil dari apa? Hasil dari penelitian dengan dalil yang sebelumnya itu adalah ilmu juga. Wal mangkul, sementara dalil nakli tadi itu imma naqlun musaddaq. Nah, mangkul itu imma anil maksum wa imma an ghairil maksum. Penukilan itu boleh jadi dari yang maksum, yaitu apa? Rasulullah SAW, dan boleh jadi dari yang tidak maksum. Sanadnya diperiksa ternyata hanya sampai kepada sahabat, misalkan sahabat nggak maksum. Kalau diselisih oleh sahabat yang lain maka pendapatnya bukan hujjah. Tapi kalau tidak diselisih oleh para sahabat yang lain padahal ini pendapat terkenal, maka dia jadi hujjah. Karena apa? Terbentuk ijma'. Jadi lihat korinahnya. Wal maksud, ya rahmatullah, bayanu jinsil mangkul. Maksud saya di sini adalah menjelaskan jenis berita yang dinukilkan tadi. Sawaun kana anil maksum au ghairul maksum. Sama saja dia dari yang maksum ataukah au ghairil maksum, yang bukan maksum. Wa hadza huwa nau'ul awwal. Ini adalah jenis pertama, masalah naqlun tadi, naqlun musaddaq. Wa minhu ma yumkinu ma'rifatus sahihi minhu wa dhaif. Dan di antara juga ada yang mungkin untuk diketahui mana yang sahih dan mana yang dhaif karena apa? Sanadnya jelas sehingga kita tinggal periksa rawi-rawinya itu. Wa minhum ma la yumkinu ma'rifatu dzalika fih. Ada yang tidak mungkin kita ketahui. Seperti apa? Di dalam kitab-kitab zuhud, zuhud Imam Ahmad ataupun zuhud Baihaqi ataupun zuhud Hanad As-Sari dan lain-lain, terkadang apa? Dengan sanadnya kepada salah seorang tabi'in mengatakan qala Luqman Al-Hakim. Nah, ini kita pening. Antara tabi'in dengan Luqman entah berapa ribu tahun, kita nggak tahu jaraknya. Sehingga apa? Ini tidak mungkin kita ketahui sahih atau dhaif. Tetapi apa? Jelas dihukumi dhaif. Kenapa? Karena dia jelas mu'dhal dan lebih mu'dhal lagi. Yaitu apa? Gugur 2 rawi atau bahkan entah 100 rawi barangkali. Maka hukumnya adalah hukum mu'dhal. Mu'dhal adalah dhaif. Baik, wa hadzal qismu tsani minal manqul wa huwa ma la tariqa lana ilal jazmi bisidqi fihi. Ya, ini jenis yang kedua dari jenis pertama dari yang mangkul juga, yaitu dalil-dalil atau berita-berita yang kita tidak punya jalan untuk memastikan kejujurannya. Terkadang mengatakan qala Musa. Nah, ini dari mana tabi'in tahu Musa berkata begini? Sementara tidak mungkin tabi'in jumpa dengan Rasulullah, apalagi rasul-rasul yang lain. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Banyak orang ingin lompat jauh sekali, yang di zaman Nabi Musa, yaitu siapa? Nabi Khidir. Alasan beliau masih hidup, nggak ada bukti beliau masih hidup. Yang ada cuma khurafat. Terkadang apa? Jin yang datang. Dari mana kita tahu betul-betul beliau adalah apa? Nabi Khidir? Mungkin jin yang mengaku.